Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Baik, pemain musik bisa duduk kecuali pemain piano. Apa kabar? Shalom. Tentunya saudara semua bersuka cita hari ini. Baik, harusnya saya tidak mau khotbah saudara. Jadi tadi malam saya agak telat tidur. Saya tidur baru jam 3. Karena jam 12 tiba-tiba ada yang ketuk pintu, dobrak. Jadi hari ini bertepatan usia saya bertambah 1 tahun, tepat hari ini. Jadi sebenarnya saya tidak mau khotbah. Saya bilang ya saya rest saja lah, kemarin dari Bali. Terus kemudian saya Jumat pagi sampai di Makassar. Malam saya masih pelayanan di gereja di tempat teman saya. Harusnya minggu ini saya mau rest saja, mau rest. Ya mau denger lah, mau denger dari Pak Gembala mau ngomong apa pagi hari ini. Tapi Pak Gembala bilang ke saya tetap berbagi sesuatu. Dan saya percaya bahwa melayani itu sebuah kehormatan. Tadi saya sempat ngobrol sama Doni. Pak Doni sudah memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan pelayanan itu tidak mudah. Tapi saya percaya setiap keputusan yang tepat pasti akan menghasilkan buah dalam hidup. Ya. Apa yang ingin saya bagikan kepada saudara, hari ini ada beberapa rekan-rekan saya datang, terutama ada sudah seperti sister saya sendiri, ada Cece saya dari Surabaya, ada Sister Olive datang ke Makassar. Tadi malam saya agak telat tidur, karena ada teman datang, dobrak pintu kamar hotel, terus kemudian ada teman lain datang, waduh udah gak bisa tidur, jadi rame, di kamar rame. Dan hidup ini hanyalah sebuah anugerah dan kesempatan. Jadi kalau saudara bisa menyembah Tuhan hari ini sebenarnya karena anugerah dan kesempatan daripada Tuhan. Amin. Karena itu ya hidup ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan semata. Kita ini gak ada baik-baiknya. Semua orang juga bisa berdosa, semua orang juga bisa salah. Tapi kalau saudara dilayakkan untuk saudara datang di rumah Tuhan, ini bukan karena saudara sedang mengundang Tuhan, tapi Tuhan yang mengundang saudara untuk berjumpa dengan Dia. Dan saya percaya di setiap perjumpaan selalu ada perubahan hidup. Baik, sudah siap terima firman Tuhan? Kasih salam kanan kiri, bilang kamu ganteng, kamu cantik. Haleluya. Tema kita minggu ini adalah transformasi. Ya, saya percaya bahwa setiap kehidupan kita, kalau saudara pelajari dalam Alkitab, saudara, setiap tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka pasti berubah. Ya, pasti berubah. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu selalu merubah hidup seseorang. Saudara, you name it, ada orang yang kelakuannya agak luar biasa. Disebut dengan nama Yakub sesuai dengan artinya. Yakub arti nama Yakub yang seperti khotbah minggu lalu. Nah, arti nama Yakub itu kan pencuri ya. Jadi seperti itu namanya, seperti itu juga kelakuannya. Bayangkan saudara, dia punya papa, papanya dia tipu. Dia punya kakak, kakak kandungnya dia tipu. Dia punya mertua, mertuanya dia tipu. Dia punya kambing domba, kambing dombanya juga dia tipu. Jadi semua dia sudah tipu. Tapi satu kali waktu Yakub berjumpa dengan Tuhan di penyeberangan sungai Yabok, Tuhan bilang begini, namamu siapa? Waktu Tuhan tanya tentang nama, sebenarnya Tuhan tidak iseng tanya tentang nama. Waktu Tuhan tanya tentang nama, Tuhan sedang tanya identitas kita. Siapa kita di hadapan Tuhan. Dan saya tahu Yakub itu orang yang apa adanya. Gak seperti kita. Yakub itu apa adanya. Begitu Yakub ditanya tentang namanya, dia bilang namaku Yakub Tuhan. Artinya Yakub apa? Artinya ipu, kepanjangan penipu. Nah itu artinya. Tapi waktu Yakub ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, your name is not Jacob anymore. Tapi Tuhan kasih nama, sebuah nama baru. Bukan Yakub tapi Israel. Saudara, hari itu Yakub belum sekolah teologi 3 tahun. Hari itu Yakub belum pelayanan selama 3 bulan. Malam detik di mana dia ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Ini yang saya percaya, perubahan itu tidak butuh waktu yang lama. Kalau saudara memang mau, Tuhan pasti sanggup merubah hidup saudara. Ada orang yang berubahnya lama sekali. Karena apa? Karena tercipta di konsep cara berpikir mereka. Pak, perubahan butuh proses, Pak. Prosesnya itu bukan bagiannya Tuhan. Prosesnya itu bagian saudara. Sebab dalam hidup ini, kita itu selalu diperhadapkan dengan sebuah keputusan. Apa yang saudara pilih, apa yang saudara ambil, tergantung apa yang saudara putuskan. Nah yang luar biasanya, Yakub ketemu dengan Tuhan di penyeberangan sungai Yabok. Tuhan tidak bilang sama Yakub, Yakub kamu sudah tipu loh papamu.
Yakub, kamu sudah tipu kakakmu. Yakub, kamu sudah tipu mertuamu. Di setiap perjumpaan tidak ada penghakiman. Tetapi di setiap perjumpaan yang adanya adalah penerimaan. Sebab penerimaan awal dari sebuah pemulihan. Dan pemulihan adalah awal dari sebuah kemenangan. Dan saya percaya saudara adalah orang yang menang. Makanya sampai detik hari ini saya tidak pernah lihat siapapun. Mereka punya masa lalu yang buruk, oh terserah. Sebab yang penting dalam hidup bukan apa kita dulu, tapi apa kita yang sekarang. Nah, saudara, saya ingin bagikan sesuatu. Tolong ditampilkan klip yang pertama. Kalau saudara tahu beberapa tahun yang lalu ada sebuah merek handphone yang sangat terkenal. Ya, pasti saudara setuju dengan saya. Di sebelah bagian kiri saya, ini sebuah merek handphone yang sangat terkenal. Tapi sayang sekarang sudah tidak ada lagi, Pak. 10 tahun yang lalu hampir semua orang pakai handphone ini. Hampir semua orang. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu begitu muncul sebuah produk telekomunikasi, orang ramai-ramai pakai telepon rumah. Orang mulai berpikir telepon rumah cuma bisa dipakai di rumah. Sedangkan kalau mereka ke mall, kalau mereka lagi nyetir mobil, mereka mau hubungi saudara mereka butuh alat telekomunikasi yang kemana-mana bisa dibawa. Maka muncullah sebuah produk dengan nama handphone. Handphone itu artinya apa? Telepon tangan, telepon genggam. Nah 10 tahun yang lalu saya sebut saja namanya. Sony Ericsson, atau ada nama produk yang lain, saya sebut saja namanya Nokia. 10 tahun yang lalu mereka sangat berjaya. 10 tahun yang lalu mereka menguasai pangsa pasar dunia untuk khususnya alat telekomunikasi. Tapi apa yang jadi masalah, mereka pernah berjaya, tapi sekarang namanya sudah tidak terdengar. Bahkan Sony Ericsson sudah tidak ada lagi, Pak. Apa yang salah? Pernah berjaya, pernah dielu-elukan, pernah dipuji-puji, tapi sekarang namanya tidak terdengar lagi. Sebab begini, Sony Ericsson memang dia adalah handphone, telepon tangan. Tapi sayang, dia nggak mau berubah. Zaman sekarang orang tidak butuh telepon genggam. Orang tidak butuh handphone zaman sekarang. Zaman sekarang orang butuh smartphone. Handphone itu cuma telepon dan SMS. Zaman sekarang orang tidak butuh telepon dan SMS. Zaman sekarang orang butuh telepon, SMS, main internet, buka Instagram, buka Facebook, apalagi WhatsApp, download kamera 360 yang jelek jadi cantik. Orang butuh itu. Nah, Sony Ericsson nggak mau berubah. Karena Sony Ericsson tidak mau berubah. Dulu dia berjaya, dulu dia dielulukan, tapi dia tidak mau berubah. Akibatnya apa? Ditinggalkan. Saya takut anak Tuhan cuma cerita tentang masa lalu. Pak, dulu saya dipakai Tuhan. Pak, dulu saya dekat sama Tuhan. Pak, dulu saya pelayanan. Tuhan tidak tertarik dengan kata dulu. Yang Tuhan tertarik adalah kata sekarang. Dan apa yang di depan akan saudara lakukan. Oh iya, saya ketemu dengan teman-teman saya. Memulai pelayanan beberapa tahun yang lalu. Terus kemudian mereka give up dalam pelayanan. Kenapa? Prosesnya nggak kuat. Karena itu sekarang Sony Ericsson sudah nggak dipakai lagi. Saya takut kalau anak Tuhan modelnya seperti ini, Pak. Gak mau berubah, gak mau dibentuk, gak mau dibangun. Tetap percaya bahwa dirinya benar, apalagi gereja Tuhan. Akibatnya apa? Kalau saudara tidak mau berubah, perubahan yang meninggalkan saudara. Zaman sekarang orang sudah tidak butuh handphone, zaman sekarang orang butuh smartphone. Kalau saudara tidak mau berubah, ya saya minta maaf, Tuhan sih gak pernah meninggalkan kita, Pak. Tapi terlalu jauh orang lebih duluan. Kalau saudara sekarang, maaf ya, kalau orang lain sedang jalan santai di rohaninya mereka, saudara jangan ikut-ikutan. Kalau orang lain jalan santai dan leha-leha, saudara harus lari. Sebab begini, iman itu bukan keputusan Tuhan, tapi bagian saudara untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Oh iya. Makanya ini yang saya bagikan. Saya beri judul khotbah saya dengan sangat sederhana, bisa ditampilkan. Judulnya sangat sederhana. Kelihatannya wajah saudara mengharapkan mujizat kelihatannya. Kelihatannya wajah saudara berkat semua. Di dahi saudara ada tulisan uang, kaya, mobil baru, apalagi. Kelihatannya saudara menginginkan berkat. Saudara, saya tidak anti berkat, saya tidak anti mujizat. Tapi hari ini saya mau bagikan sesuatu, judulnya sangat sederhana. Lebih daripada sekedar mujizat. Bukan berarti mujizat tidak penting, bukan berarti berkat tidak penting, saudara. Berkat dan mujizat itu penting. Tapi kalau ada bagian yang paling penting dalam hidup, bukan berkat dan mujizat. Saya minta maaf ya, 5 roti 2 ikan. Satu kali Yesus mengucap syukur, 5.000 orang kenyang, ya kan?
Kalau saya jadi Yesus Pak, begitu dia angkat 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang kenyang. Kalau saya jadi Yesus, saya langsung dirikan gereja. Saya beri nama gereja HGC 5 roti 2 ikan. Senior pastor Yesus Kristus. Karena mujizat Pak. Loh zaman sekarang kan cari 5.000 orang kan susah. Tapi Yesus bilang begini, mereka itu datang kepadaku bukan karena cari aku. Mereka itu datang kepadaku karena mereka lapar. Nah saya takut gini, jemaat Tuhan datang ke gereja cuma lapar yang dicari di sini. Diberkati, toko semakin ramai, apalagi keuangan rekening bank BCA semakin bertambah, yang dicari di sini. Saudara datang ke rumah Tuhan, bukan yang di sini dicari. Kalau saudara datang ke rumah Tuhan yang dicari kebutuhan yang di sini, saudara seperti 5.000 orang itu. Yang kemudian di mana Yesus mengucap berkat, mengucap syukur, membuat mujizat, mereka ada di situ. Di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka ada di situ. Di mana Yesus menyembuhkan mata orang buta, mereka ada di situ. Di mana Yesus buat mujizat, mereka ada di situ. Tapi di mana Yesus disalib, mereka udah gak ada di sana. Kalau iman karena berkat, orang gak akan kuat. Karena iman itu akan kuat bukan karena berkat, tapi karena proses dan salib. Nah banyak orang gak suka salib. Karena salib itu menyakitkan. Padahal orang lupa. Alkitab mencatat dengan jelas, tidak akan pernah ada kemuliaan kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib. Jadi kalau saudara sedang menghadapi salib, saudara sedang menghadapi proses, adalah cara yang tepat. Sedikit lagi, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Nah, kita akan belajar bahwa ada yang penting daripada sekedar lebih daripada sekedar mujizat. Makanya kalau ada orang di luar, ya Pak, mesti ganti gereja. Ada banyak orang mesti ganti gereja. Gereja nggak cocok, ganti gereja. Pendetanya nggak cocok, kurang ganteng dikit, ganti pendeta. Apalagi gedungnya kurang cocok, kurang nyaman, ganti pendeta. Yang paling penting bukan itu, ganti pola pikir kita. Ganti identitas kita. Untuk kita ngerti kita ini siapa. Mari buka Alkitab kita. Saudara nggak bersuka cita kali ya? Katakan amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita, Markus pasal yang ke-8. Saya ingin bagikan kepada saudara. Saya nggak lama khotbah, nanti biar Bapak Gembala. Minta maaf Pak, saya khotbah sedikit saja Pak. Karena saya tahu yang lebih muda lebih sedikit, yang lebih tua lebih banyak. Kadang Bapak Gembala suka tersinggung kalau saya bilang lebih tua. Ya, saya setuju Pak, iman itu beda dengan kenyataan. Jangan pernah lihat kenyataan. Ya pokoknya usia tua itu kan di atas 100 tahun. Di bawah 100 tahun dia masih muda. Saudara semua masih muda ya. Amin. Markus pasal yang ke-8. Saya ingin bagikan kepada saudara, mari kita baca sama-sama pada ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Sebentar. Hari itu Yesus masuk ke sebuah kampung, namanya Betsaida. Nah arti Betsaida itu bagus sekali Pak. Arti Betsaida dalam bahasa Ibrani dipakai sebuah kata dengan nama Betsaida. Bait Saidah. Arti Bait Saidah itu artinya tempat yang dirindukan. Saudara, ini tempat yang saudara rindukan gak sih? Begitu Yesus masuk ke sebuah kampung namanya Betsaida, tempat yang dirindukan. Alkitab mencatat begini, di situ orang membawa kepada Yesus seorang apa? Seorang buta. Saya tidak bicara tentang fisik, sebab yang paling penting yang dibukakan itu bukan masalah fisik, tapi rohani. Ada banyak orang ke gereja tapi rohaninya masih buta. Terus, dan mereka memohon kepadanya supaya apa saudara? Ia menjamah dia. Jadi begitu Yesus masuk ke kampung Betsaida, tiba-tiba ada orang buta di bawah. Nah orang buta ini mintanya begini, ketemu dengan Yesus supaya dia dijamah. Alkitab mencatat begini, supaya ia menjamah dia. Jadi begitu orang buta dia dengar tentang Yesus, dia mau ketemu dengan Yesus. Iman itu harus seperti ini, jangan cuma mendengar Yesus sanggup melakukan mujizat, tapi saudara harus ada di sana untuk mengalami mujizat. Iman yang cuma mendengar tidak akan pernah mengalami. Kalau saudara dengar orang lain diberkati, kalau saudara dengar orang lain dipakai Tuhan, kalau saudara dengar orang lain diurapi Tuhan, saudara kita mesti punya mental, jangan cuma mendengar, tapi kita harus mengalami. Nah, begitu orang buta ini dia dengar Yesus sudah masuk ke sebuah kampung namanya Betsaida. Dia minta, tolong, aku mau ketemu dengan Yesus. Kenapa dia mau ketemu dengan Yesus? Sebab di setiap perjumpaan dengan Tuhan selalu terjadi perubahan.
Makanya ini, saudara, saya nggak peduli masalah saudara apa, persoalan hidup saudara apa. Kalau saudara ketemu dengan Tuhan, pasti selalu ada perubahan. Setidaknya mungkin begini, rekening tidak berubah, tapi setidaknya kondisi hati saudara berubah. Nah, begitu orang buta ini ketemu dengan Yesus, dia bilang, supaya Yesus menjamah mata orang buta ini. Apa yang Yesus lakukan? Ayat yang ke-23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia kemana saudara? Keluar kampung. Buat saya agak aneh, apa yang Yesus lakukan? Kenapa Yesus harus bawa orang buta ini keluar kampung? Bukankah Yesus bisa membuat mujizat di dalam kampung? Kenapa Yesus harus bawa orang buta ini untuk dia keluar dari kampung? Sebab begini, Yesus itu tidak suka suara mayoritas. Yesus paling tidak suka dengan massa yang cuma berbondong-bondong. Sebab yang Yesus cari bukan massa atau suara mayoritas. Yang Yesus cari adalah orang percaya. Orang percaya itu dihasilkan bukan karena suara terbanyak. Tapi orang percaya itu dihasilkan karena suara Tuhan. Makanya saya gak peduli, orang bilang begini, Pak, kamu gak mungkin berhasil, kamu gak mungkin diberkati. Kamu gak mungkin dipakai oleh Tuhan. Kamu gak mungkin berhasil. Kamu gak mungkin sukses. Itu kan suara orang. Iman saudara bukan karena suara orang. Satu kali Yesus tanya kepada Petrus, Pet, menurut kamu aku ini siapa? Yesus kan tanya sama Petrus. Menurut kamu aku ini siapa? Dijawab sama Petrus. Kata orang. Saudara, jangan dengerin kata orang. Sering kali kita ikut Tuhan, kita dengerin apa kata orang. Waktu Yesus tanya, Pet, menurut kamu, bukan kata orang. Menurut kamu, aku ini siapa? Dijawab sama Petrus, kata orang, engkau adalah salah satu daripada nabi. Kata orang, engkau adalah Elia. Yesus cuma bilang begini, bos gak penting apa kata orang. Menurut kamu, aku ini siapa? Ini pertanyaan penting buat saudara. Menurut saudara, Tuhan itu siapa? Menurut saudara, berkat itu apa? Menurut saudara, janji Tuhan itu apa? Petrus bilang gini, but you are the Messiah. Pengenalan akan Tuhan selalu membawa pada jawaban yang tepat dalam kehidupan. Begitu dia bilang, orang buta ini dibawa keluar kampung. Berarti dipisahkan dari orang banyak. Yes. Sering kali perjalanan hidup kita, sering kali Tuhan biarkan kita seorang diri. Supaya apa? Tuhan berurusan pribadi dengan kita. Seringkali tidak ada orang yang mendukung kita. Seringkali tidak ada orang terus kemudian yang bersama-sama dengan kita. Seringkali kita seolah-olah seorang diri. Tapi kalau ada Tuhan, one man with God is majority. Come on. Oh iya, satu orang dengan Tuhan itu mayoritas. Nah, harapan orang buta ini, Yesus menjamah matanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia, apa saudara? Apa? Meludahi. Saya percaya, saudara pasti sampai di sini, saudara pasti akan berpikir, Yesus pendeta yang tidak sopan. Pak, kalau gereja Pak, kalau ada orang buta, kan Pak dijamah, dielus-elus, pakai minyak, itu kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Begitu orang buta ini masuk ke kampung, yang Yesus lakukan gini. Kamu buta ya? Buta. Iya Tuhan, aku buta, Tuhan tidak bisa melihat. Buta. Hapu, udah lihat? Halo? Saudara pasti setuju dengan saya. Yesus kelihatannya gak sopan. Bisa gak dijamah? Seperti harapan saudara kan kalau datang ke HGC. Saya mau ditumpang tangan sama Pak Gembala di kepala saya. Habis itu ada pendeta lain minta lagi ditumpang tangan. Makanya saya gak tahu. Kening saudara ini bekas tangan pendeta siapa aja yang terlalu banyak ditumpang tangan. Nah hari itu yang Yesus lakukan, diludahi loh. Saudara pasti setuju dengan saya, saudara pasti bilang begini, Yesus adalah pendeta akhir zaman. Pak, gak sopan Pak. Masa pendeta ada jemaat Pak, tolong Pak, saya buta Pak. Yang dilakukan oleh Yesus, buta ya? Ya Tuhan, buta. Apu, udah lihat? Halo? Saudara, yang paling penting dalam hidup, terserah apa maunya Tuhan. Makanya setiap kita datang ketemu dengan Tuhan, setiap kita datang cari Tuhan, kita harus siap yang Tuhan lakukan biar sesuka-sukanya dia aja. Dia mau buat apa? Loh,
orang buta ini mau diludahi, mau ditendang, mau ditampar, gak penting caranya. Yang paling penting kan sembuhnya. Halo? Gak penting kan caranya, yang penting sembuh. Mau diludahi, mau ditumpang tangan, mau ditendang, mau disikut, yang penting kan sembuh. Tapi seringkali kita datang kepada Tuhan, kita sudah punya cara konsep sendiri. Tuhan, kalau aku diberkati itu mesti begini Tuhan. Tuhan, aku sudah 40 tahun Tuhan. Aku sudah 40 tahun pelayanan. Tuhan, sudah 40 hari puasa. Tuhan, nona yang manis agak cipit-cipit kasih sama saya Tuhan. Tuhan. Sudah 30 hari Tuhan, aku sudah doa puasa. Ayo Tuhan berkati. Saudara, Tuhan itu punya cara tersendiri untuk mendidik kita. Ini yang saya bagikan kepada saudara. Kalau saudara tanya cara Tuhan mendidik saya, itu benar-benar saya nggak bisa terima sebenarnya. Tapi ya sesuka-sukanya dia gitu loh. Bayangkan 2 tahun yang lalu bulan Mei tiba-tiba opa saya dipanggil Tuhan. Setelah bulan Mei opa kandung saya dipanggil Tuhan. Giliran bulan Agustus papa kandung saya dipanggil Tuhan. Apa yang salah coba? Sampai saya bilang begini, Tuhan kenapa harus papa saya? Kenapa harus opa saya? Papa saya papa yang baik. Sampai saya bilang, kenapa bukan papa-papa yang suka mabuk, suka minum, suka main judi. Kenapa bukan papa-papa itu yang Tuhan bunuh itu? Kenapa harus papa saya? Padahal saya sudah pelayanan Pak. Nah seringkali dalam hidup kita tidak mengerti cara Tuhan. Tapi setelah kejadian itu, saya baru tahu mujizat itu apa. Dulu konsep saya berpikir, mujizat adalah sakit sembuh. Mujizat apa? Buta melihat. Mujizat apa? Rekening turun, ketemu Tuhan, rekening naik. Enggak. Saudara, dari kejadian yang saya alami, saya baru tahu Pak, mujizat itu apa. Saudara mau tahu? Mujizat itu begini. Saat kita dalam keadaan tertekan, saat kita dalam keadaan tertindas, saat keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi tangan kita masih mengangkat tangan menyembah Tuhan, itu mujizat. Come on. Oh yes. Makanya ada yang lebih penting daripada mujizat. Begitu orang buta ini ketemu dengan Yesus, diludahi. Saya berharap begitu diludahi, dia sembuh. Klip berikutnya. Yesus tanya, begitu sudah diludahi. Sudahkah kau lihat sesuatu? Ya kan? Udah diludahi kan? Puh, udah lihat. Dijawab Pak sama orang buta. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Terus, sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tetapi tampaknya seperti pohon. Begitu diludahi oleh Yesus, dijawab. Bang, kau sudah lihat sesuatu bang? Aku tak tahu ini. Cobalah kau lihat dulu bang, kau tengoklah sedikit bang. Begitu dia buka mata. Aku melihat orang, tapi sepertinya seperti pohon. Saya mau tanya, orang buta ini sudah sembuh? Belum Pak, betul. Belum. Sudah diludahi, nggak sembuh pula. Saudara pasti akan setuju dengan saya, hari itu Yesus kurang sakti. Udah diludahi Pak, nggak sembuh lagi. Kalau saya jadi orang buta, saya bilang kurang ajar ya. Udah diludahi, nggak sembuh, apanya ini? Kenapa? Yesus mau ajarkan sesuatu, miliki konsep. Ketika berharap dengan Tuhan, jangan miliki iman yang instan. Come on. Iman yang instan itu apa? Maunya begini. Begitu datang langsung selesai. Tuhan gak gitu. Tapi terkadang dalam hidup Tuhan gak pakai cara yang instan. Orang yang dihasilkan dengan cara yang instan di atas kayu salib mereka tidak kuat. Tapi orang yang dihasilkan karena proses, sekalipun harus ada salib, sekalipun harus ada aniaya, tetap kuat Pak. Jangan-jangan saudara punya iman yang instan. Hari ini punya hutang, datang ke gereja. Tuhan selesaikan Tuhan. Tuhan gak pakai gitu caranya. Yang pertama mesti harus diludahi. Yang kedua gak instan. 1 kali gak sembuh. Yesus pakai cara 2 kali. Terus. Yesus meletakkan lagi, ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada 2 mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Diludahi, diletakkan tangan. Saudara, seringkali Tuhan pakai cara 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau hari ini saudara datang ke rumah Tuhan. Kenapa Pak? Batuk Pak. Datang ke gereja. Haleluya Tuhan, pulang. Kenapa? Belum sembuh. Minggu depan lagi datang ke gereja. Kenapa Pak? Tambah parah Pak. Tetap datang ke gereja.
Minggu depan lagi. Kenapa Pak? Tetap batuk Pak. Tapi saudara tetap menyembah Tuhan. Saudara, seringkali dalam hidup, hari ini Tuhan belum tolong, tapi tetap cari Tuhan. Minggu depan aku percaya, sebelum Tuhan belum tolong, aku percaya Tuhan lakukan. Belum dapat, tetap berharap kepada Tuhan. Iman yang instan tidak akan pernah kuat. Begitu diletakkan tangan lagi, orang ini lihat, Tuhan, aku sudah lihat. Kalau kita ya, biasanya kita ya, Pak, saya sakit jantung Pak, didoakan. Dalam nama Yesus, sembuh Pak. Langsung apa yang kita lakukan? Bersaksi. Ayo cepat bersaksi. Itu yang kita lakukan. Tapi hari itu Yesus lakukan sesuatu yang berbeda. Apa yang Yesus lakukan? Gini, begitu orang buta ini sembuh, ayat yang ke-26, poin khotbah saya. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata apa saudara? Jangan masuk ke kampung. Kemana? Ke Betsaida. Padahal orang buta ini sudah pulih, sudah mengalami mujizat, sudah diberkati, sudah melihat. Harusnya kalau saya jadi Yesus, Bapak yang buta ya, sudah melihat mujizat Tuhan. Sudah Pak, ayo Pak bersaksi. Dia bisa di depan, dia bilang begini, saudara-saudara saya dulu buta, tapi saya bertemu dengan Yesus. Mata saya sudah terbuka, saya sudah melihat sesuatu. Dan semua jemaat tepuk tangan memuliakan Tuhan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Orang buta ini sudah terima mujizat. Orang buta ini sudah melihat. Tapi Yesus bilang begini, bos, jangan masuk ke sana ya. Pertanyaan saya, ada apa di Betsaida sampai Yesus larang orang buta ini masuk ke Betsaida? Ada apa di Betsaida? Sampai Yesus kelihatannya gak suka sama Betsaida. Jawabannya ada klip berikutnya. Jawabannya begini. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau apa saudara? Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Oh, Betsaida itu begini. Betsaida itu bukan kota yang tidak pernah mengalami mujizat. Tapi Betsaida itu kota yang penuh dengan mujizat. Tapi orangnya gak berubah. Contoh, Pak sakit jantung, didoakan sama Pak Gembala. Dalam nama Yesus, sembuh. Besoknya cek ke dokter, dokter kaget. Pak, Bapak ini sakit jantung. Tapi begitu didoakan, Bapak sudah sehat Pak. Begitu dia tahu dia sudah sehat, malam, sop saudara dihajar. Pagi, konro bakar dihajar. Siang, Coca-Cola. Malam, durian. Tengah malam, sop kikil. Sop kaki kambing. Pak, saya percaya nggak sampai 1 bulan, mati itu Bapak. Benar nggak sih? Mujizatnya nggak salah. Tapi kalau dia nggak mau berubah gaya hidupnya, cepat mati Pak. Berkat dan mujizat yang saudara terima harus membuat saudara berubah. Nah, orang di Betsaida gitu-gitu Pak Gembala. Orang di Betsaida sudah terima mujizat, tapi nggak berubah. Makanya Yesus bilang begini, nggak usah masuk ke Betsaida, nggak penting. Jadi kalau orang Betsaida, kalau orang buta ini ke kampung Betsaida, dia masuk kampung kan, saudara-saudara, saya dulu buta, tapi sekarang saya melihat, saya sudah dipulihkan oleh Yesus. Karena kota Betsaida sudah kebal dengan mujizat. Dijawab sama orang Betsaida. Begitu orang buta ini cerita, bersaksi. Dijawab sama orang Betsaida pakai bahasa Manado. Biasa Jo. Saya sudah berubah. Saya sudah terima mujizat. Dijawab Pak sama orang Betsaida. Biasa Jo, kita biasa. Sudah biasa aja. Sudah tahu artinya itu. Maaf saudara ya, dalam hidup kita bisa salah. Daud salah satu contoh orang yang paling bersalah. Dan saya adalah salah satu contoh orang yang juga pernah bersalah. Tapi satu kali, dosanya Daud dan dosanya Saul itu lebih berat Daud. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Waktu dia salah, dia ambil Batseba. Dia ambil istrinya orang. Dia rencanakan pembunuhan atas Uria sampai Uria mati. Satu kali ada hamba Tuhan dari kampung namanya Nabi Nathan. Dia bilang begini, Raja Daud,
Ada orang yang sangat kaya raya punya ribuan ekor kambing domba. Dan ada satu orang miskin yang cuma punya satu ekor kambing domba. Tapi yang kaya ini tamak. Karena dia tamak, dia rampas satu ekor kambing domba milik orang miskin. Sebagai raja, hukuman apa yang paling tepat? Oh, Daud, dia marah. Dia bilang begini, tangkap dia, penggal kepalanya. Nabi ini bilang begini, kamu tahu enggak orang yang kaya dan tamak itu siapa? Siapa? Kamu. Begitu ditegur kamu. Yang Daud lakukan. Alkitab bilang begini, Daud hari itu dia bersimpuh Pak, dia berlutut. Dan dia bilang begini, Tuhan aku berdosa Tuhan. Padahal yang negur pendeta dari kampung. Tapi begitu waktu ditegur dia bilang begini, Tuhan aku salah. Makanya muncul sebuah kalimat, semua boleh engkau ambil daripadaku. Tapi tolong jangan ambil rohmu daripadaku. Dia padanya sama Tuhan. Karena dia tahu dia berdosa dan dia mau berubah. Semua kita juga berdosa. Tapi yang paling penting apakah kita mau berubah? Saya punya teman-teman yang lain juga, mereka juga hancur hidupnya. Tapi terus kemudian mereka ketemu dengan Yesus, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Dan bukankah saudara yang datang hari ini juga karena kasih karunia Tuhan, saudara diubahkan. Tadi Bro Dodi juga kesaksian. Dulu ngeband kesana kesini. Terus kemudian memilih sebuah keputusan untuk menjadi berkat. Saya percaya karena ada perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Karena mengasihi Tuhannya. Saudara kalau mengasihi Tuhan, jangankan cuma pekerjaan, apapun juga saudara kasih sama Tuhan. Tanda sebuah cinta itu apa? Tanda sebuah cinta adalah kita tidak lagi memiliki. Karena semua adalah milik Tuhan. Kok saudara sedih ya wajahnya? Kasih salam kanan kiri, semua milik kita, milik Tuhan. Oh iya. Mari hidup kita berubah. Saya sudah minta sama Pak Untung mana? Pak Untung mana? Untung. Pak Untungnya mana? Nah, untung terus ini, namanya untung terus, gak pernah rugi. Nah, ini dia. Luar biasa. Maaf saudara ya. Kalau saudara datang di hadirat Tuhan, biarkan kita ini apa adanya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menjadi hakim atas kita. Nah seringkali kita datang ke Tuhan, itu dalam keadaan yang gini, rohani kita. Dalam keadaan yang sobek. Saya sudah minta supaya disobekin bajunya. Emang baju gak dipakein. Ntar pikirnya pendeta jahat banget sobek bajunya. Nah, maaf ya, kita itu sering kali datang ke Tuhan dalam keadaan yang seperti ini. Tapi yang kita lakukan begini saudara. Yang kita lakukan begini. Sebenarnya yang adanya bahwa hidup kita ini sedang sobek. Tapi yang kita lakukan, datang ke gereja, kita sembunyiin. Seolah-olah orang gak tahu. Jadi orang cuma tahu dari luar, kita itu baik. Padahal maaf, di luar memang kita kelihatan baik. Tapi di dalam, kita ini sebenarnya sedang robek. Sedang robek. Jangan marah, dirobekin beneran. Yang Tuhan mau apa sih? Gak usah pakai topeng. Apa adanya aja. Kalau emang sobek gitu loh. Supaya apa? Supaya gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab begini, Tuhan kita, waktu dia lihat bahwa diri kita sudah sobek, dia gak akan hakimi kita, dia gak akan bilang begini, kamu kurang ajar ya, bukankah ini baju yang aku belikan, bukankah ini baju yang hasil jerih payahku aku kasih sama kamu, kenapa kamu harus robekkan? Enggak, Bapak enggak kayak begitu. Tapi seringkali kita hiding ourselves to God. Kita sembunyikan diri kita. Seolah-olah semuanya kelihatan baik. Begitu ditanya pendeta, bagaimana Pak kabarnya Pak? Puji Tuhan Pak, baik Pak. Padahal dalamnya hancur sebenarnya. Terutama kita yang pelayanan itu kadang bro. Benar. Begitu dilihat orang, ya kelihatannya baik semua gitu. Begitu lihat ya baik. Padahal dalamnya rapuh. Yang Tuhan mau apa?
Daud hari itu dia sedang rapuh. Waktu dia ditegur oleh Nathan, Daud kamu jahat kamu itu. Apa yang Daud lakukan? Ini jubah kebesarannya Pak, ini jubah rajanya. Dia lakukan, dia lepas jubahnya. Dia datang sama Tuhan, dia berlutut. Waktu dia berlutut dia bilang begini, Tuhan ampuni aku Tuhan. Maaf ya, jubah raja udah gak penting lagi buat Daud. Kenapa? Karena jubah raja tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Seringkali kita datang ke rumah Tuhan, saudara masih pakai jubah ini. Saudara masih pakai jubah raja. Pak, majelis terhormat Pak saya di gereja Pak. Oh, penyembahan mesti diatur. Perpuluhan saya paling gede Pak. Jadi saya gak bisa duduk di belakang, mesti duduk di depan. Kalau perlu kursi sofa. Saudara datang ke rumah Tuhan. Ini rumahnya dia. Jadi sesuka-sukanya dia. Yang ngatur dia. Yang punya rumah dia. Kita apa? Kita diundang. Waktu kita diundang. Saudara apa adanya. Sama seperti dia. Tuhan aku ini sobek. Waktu saudara sobek dia datang. Tuhan aku ini sobek. Baharui itu aku Tuhan. Tuhan aku ini rusak. Tuhan ubahkan hidupku Tuhan. Tuhan aku ini butuh pertolongan. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan aku ini sangat jauh daripada Tuhan. Aku berdosa. Tolong ubahkan aku Tuhan. Sebagai bapak yang baik. Waktu anak yang terhilang itu datang. Maka bapak dari jauh dia lihat. Begitu dia jauh dari lihat. Oh anakku. Nah untung kesini. Untung kesini. Anakku. Kalau saya jadi bapaknya anakku. Begitu saudara, ini kan harta bapaknya kan sudah dihabisin kan? Betul kan? Harta bapaknya kan sudah dihabisin. Kalau saya jadi bapaknya, saya bilang gini, oh anakku, kurang ajar kamu ya. Kamu kurang ajar kamu ya, kamu sudah habisi hartaku. Kalau saya jadi bapaknya gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh bapak kita? Waktu dia tahu anaknya sudah sobek, dia bilang apa? Anakku. Dia langsung ambil, dia peluk. Pelukan itu membawa pemulihan. Pelukan. Apa yang bapaknya lakukan? Kalau saudara baca dengan baik apa yang bapaknya lakukan. Anaknya dari kandang babi. Bau. Anaknya bau banget. Habis dari kandang babi. Apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya kaya. Jubahnya terhormat, wangi. Waktu dia ketemu sama anaknya. Dia nggak peduli mau jubahnya bagus, mau dia badannya wangi. Waktu dia ketemu sama anaknya, dia rangkul anaknya. Alkitab mencatat begini, maka dia cium anaknya. Maaf ya, ini bau kandang babi loh. Bagaimana mungkin bapaknya mau cium anaknya yang bau itu? Tapi sekali lagi, Bapak kita di sorga, dia terima kita. Sekalipun sobek, Alkitab mencatat. Ganti! Gak boleh pakai ini. Bapaknya bilang, ganti kasih jubah yang baru. Bapaknya bilang, buat pesta. Dan hari itu anaknya menyadari, dia sudah terhilang, tapi dia diterima. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Thank you untuk. Saya silakan kepada Bapak.